Coba saya tanya, kalau hari ini saya kasih pilihan. Pilihan pertama, dikasih uang tunai 100 juta. Atau pilihan kedua, dikasih kemampuan untuk menghasilkan 100 juta dari nol kapan aja. Kira-kira kamu pilih yang mana? Sebagian besar orang mungkin langsung pilih uangnya. Karena 100 juta memang besar. Bisa buat beli motor, bisa buat DP rumah, bisa buat modal usaha. Tapi sebenarnya yang lebih berharga bukan uang 100 jutanya. Yang lebih berharga adalah kemampuan untuk menciptakan 100 juta itu sendiri. Karena uang bisa habis. Tapi kemampuan menghasilkan uang berkali-kali bisa dipakai berkali-kali. Dan itulah kenapa banyak investor, pebisnis, bahkan orang-orang kaya sering mengatakan bahwa 100 juta pertama adalah yang paling sulit. Bukan 1 miliar pertama, bukan 5 miliar pertama, bukan 10 miliar pertama, tapi 100 juta pertama. Pertanyaannya, kenapa? Bukankah kalau sudah mencapai 100 juta, kita masih jauh dari kata kaya? Nah, hari ini kita akan membahas itu. Dan aku yakin di akhir video ini, kamu akan melihat angka 100 juta dengan cara yang berbeda. Sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu dulu nih, bahwa channel ini didedikasikan untuk membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Jadi, kalau menurutmu channel ini membawa manfaat, bantu channel ini untuk terus berkembang, agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang melek finansial. Oke, kita lanjut. Kalau dipikir-pikir sebenarnya angka 100 juta itu bukan angka yang luar biasa besar. Di kota besar, harga mobil baru saja bisa lebih dari 200 juta. Harga rumah bisa ratusan juta sampai miliaran. Jadi, kenapa banyak orang menganggap 100 juta sebagai pencapaian yang besar? Karena yang penting bukan nominalnya. Yang penting adalah proses menuju ke sana. Mari kita buat simulasi sederhana. Misalnya gajinya 5 juta. Lalu ditabung 1 juta. Untuk mengejar 100 juta, berarti 100 juta dibagi 1 juta. Sama dengan 100 bulan. Kalau ditahunkan mungkin sekitar 8,3 tahun. Artinya, ini butuh kedisiplinan tingkat tinggi untuk mencapai 100 juta itu. Butuh sekitar 8,3 tahun. Misalnya gaji seseorang adalah 5 juta rupiah per bulan, lalu dia berhasil menabung 1 juta setiap bulan. Berapa lama untuk mengumpulkan 100 juta? Kurang lebih 8 tahun lebih. 8,3 tahun. Bayangkan, bukan 8 hari, bukan 8 bulan, 8 tahun. Dan itu dengan asumsi dia konsisten, tidak berhenti, tidak tergoda, tidak menyerah di tengah jalan. Disinilah masalah yang sebenarnya. Kebanyakan orang gagal bukan karena tidak bisa menghasilkan uang, tapi karena tidak bisa mempertahankan uang. Begitu gaji naik, gaya hidup ikut naik. Begitu dapat bonus, langsung habis. Begitu THR cair, langsung belanja. Akhirnya, bertahun-tahun bekerja, tetapi saldo rekening tetap mirip seperti saat pertama kali baru mulai bekerja. Banyak orang berkata, kalau penghasilan saya lebih besar, saya pasti bisa menabung. Benarkah demikian? Coba lihat di sekitar kita. Ada orang bergaji 5 juta, tidak punya utang, tidak punya tabungan, investasinya ada. Ada juga orang yang bergaji 20 juta.
Akhir bulan tetap habis, bahkan minus. Artinya, masalahnya bukan selalu soal penghasilan. Masalahnya seringkali karena semakin besar penghasilan, belum tentu semakin besar aset. Yang sering terjadi, semakin besar penghasilan, justru semakin besar pengeluaran. Dulunya mungkin naik motor, sekarang harus naik mobil. Akhir pekan biasanya di rumah, kemudian karena gajinya naik, jadi sering nongkrong. Dulu pakai HP jadul pun ya nggak apa-apa pakai HP jadul. Sekarang harus ganti karena ada model baru. Tanpa sadar, penghasilan naik tapi kekayaan tidak bertambah. Inilah yang disebut lifestyle inflation. Inflasi gaya hidup. Dan banyak orang terjebak di sini selama puluhan tahun. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya ada dua orang. Keduanya punya uang 100 juta. Orang pertama dapat 100 juta karena menang undian. Yang kedua, dia dapat 100 juta karena dia menabung lama. Selama bertahun-tahun. Menurut Anda, siapa yang lebih mungkin mempertahankan uang tersebut? Biasanya, orang yang kedua. Karena selama proses mengumpulkan 100 juta itu, dia sudah belajar banyak hal. Belajar menahan diri, belajar membuat prioritas, belajar membedakan kebutuhan dan keinginan, belajar menghadapi godaan. Jadi, sebenarnya 100 juta pertama bukan sekedar uang. 100 juta pertama adalah bukti bahwa karakter finansial mulai terbentuk dan karakter jauh lebih mahal daripada uang. Karena karakter itulah yang nantinya menghasilkan uang lebih banyak lagi. Nah, ini bagian yang menarik. Kebanyakan orang bekerja untuk uang. Bangun pagi, berangkat kerja, ulangi lagi besok selama puluhan tahun. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi ada satu masalah. Kalau kita berhenti bekerja, penghasilan juga berhenti. Disinilah pentingnya memiliki aset. Misalkan kamu punya 100 juta. Diinvestasikan ke instrumen investasi yang returnnya sekitar 10% per tahun. Kamu akan dapat kurang lebih 10 juta per tahun. Artinya, untuk pertama kalinya dalam hidup kamu, ada uang yang bekerja. Mungkin hasilnya belum besar, tapi prinsipnya sudah berubah. Sebelumnya hanya tenaga yang menghasilkan uang. Tapi sekarang, aset mulai ikut menghasilkan uang. Dan perubahan cara kerja ini sangat penting, karena kekayaan besar hampir selalu dibangun di atas aset yang terus berkembang, bukan hanya dari gaji. Ini yang sering membuat orang heran, mengapa mengumpulkan 100 juta pertama itu terasa sulit sekali, lama. Tapi setelah itu, pertumbuhannya lebih cepat. Karena fondasinya sudah ada, kebiasaan sudah terbentuk, dana darurat mungkin sudah tersedia, investasi mulai berjalan, pengetahuan sudah bertambah. Kesalahan-kesalahan dasar sudah pernah dilakukan dan dipelajari sehingga dapat dihindari. Ibarat naik sepeda, yang paling sulit adalah saat belajar menjaga keseimbangan. Setelah bisa, kayuhannya menjadi lebih mudah. Bukan berarti tanpa hambatan juga sih, tapi jauh lebih ringan dibandingkan saat awal pertama kali mencoba naik sepeda. Banyak orang terlalu fokus pada angka 100 juta, 500 juta, 1 miliar. Padahal, angka hanyalah hasil. Yang lebih penting adalah sistem yang menghasilkan angka tersebut.
Karena kalau hari ini seseorang diberi 100 juta, belum tentu 5 tahun lagi uang itu masih ada. Tapi kalau seseorang diberikan kemampuan untuk mengumpulkan 100 juta, kemungkinan besar dia bisa melakukannya lagi, dan lagi, dan lagi. Inilah perbedaan antara memiliki uang dan memiliki kemampuan. Menciptakan uang, kemampuan selalu lebih berharga. Jadi kalau hari ini kamu masih jauh dari angka 100 juta, jangan berkecil hati ya. Karena tujuan sebenarnya bukan mengejar angka itu. Tujuan sebenarnya adalah membangun kebiasaan yang membuat angka itu suatu hari menjadi tidak terhindarkan. Mulailah dari jumlah kecil, bisa 100 ribu, 500 ribu, 1 juta juga tidak masalah. Karena yang sedang kamu bangun bukan sekedar tabungan. Yang sedang kamu bangun adalah mesin pencetak kekayaan kamu sendiri. Dan percayalah, saat 100 juta pertama itu akhirnya tercapai, yang berubah bukan hanya isi rekening kamu, tapi cara kamu memandang uang, cara kamu mengambil keputusan, dan cara kamu menjalani hidup. Karena 100 juta pertama bukanlah akhir dari perjalanan. 100 juta pertama adalah bukti bahwa perjalanan itu akhirnya sampai ke arah yang benar. Atau kita mulai sadar tentang finansial, tentang keuangan, tentang mengendalikan keinginan dan membedakan mana keinginan dan kebutuhan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.